Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Abdul Mukti kembali menarik perhatian dengan menyindir buzzer RP yang suka memutarbalikkan fakta dan mengkhawatirkan, sekaligus mengaitkan fenomena ini dengan krisis moral dan lingkungan yang mengancam masa depan. Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan terhadap dampak teknologi digital dan dugaan korupsi pengadaan laptop Kemendikbud senilai 9,9 triliun rupiah pada 2020 hingga 2022, yang kini diteliti Kejaksaan Agung. Abdul, yang menjabat sejak 21 Oktober 2024 di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto, mengkritik keras peran buzzer RP dalam menyebarkan narasi palsu, sekaligus memperingatkan ancaman teknologi yang justru membuat manusia semakin culas. Perkataan ini memicu diskusi luas di media sosial. Sindiran terhadap buzzer RP dan krisis moral. Abdul Mukti, dalam wawancara eksklusif di Jakarta pada 8 Juni 2025, menyindir buzzer RP yang suka memutarbalikkan fakta dan mengkhawatirkan dengan nada pedas. Buzzer RP ini begitu mengkhawatirkan karena suka memutarbalikkan fakta, terutama saat isu korupsi laptop Kemendikbud muncul, ujar Abdul, merujuk pada dugaan penyimpangan yang melibatkan mantan Menteri Nadiem Makarim. Ia menilai perilaku ini sebagai bagian dari krisis moral yang ditandai dengan luruhnya rasa malu, di mana kesalahan justru dibela dengan narasi sesat. Abdul mengutip buku World Without Mind karya Franklin Furr, terjemahan bebas, Dunia Tanpa Otak, untuk mendukung argumennya, menyatakan bahwa teknologi digital, termasuk AI, tidak lagi membuat manusia semakin cerdas, tetapi semakin culas. Ia menyebut dua gejala utama. Pertama, virality virus atau virus viralitas, di mana orang terobsesi menjadi terkenal, yang Jean Twenge sebut sebagai narcissist epidemic, penyakit narsisme. Orang kini upload terus-menerus, yang penting viral, moral atau tidak urusan belakangan, bahkan ada adagium, no viral, no justice, yang perlu kita kritik, tegasnya. Kedua, conformity, di mana orang menghindari konflik di grup WhatsApp hingga mengucilkan anggota yang berbeda pendapat, menciptakan sikap asosial bukannya kerukunan. Krisis keadaban digital dan peran buzzer RP. Abdul juga menyoroti masalah Digital Civility Index dari riset Microsoft, yang mengindikasikan rendahnya keadaban digital. Ia menyebut fenomena buzzer RP yang suka memutarbalikkan fakta dan mengkhawatirkan sebagai contoh kebiadaban digital. Ada angka untuk mengerahkan buzzer, misalnya 100.000 buzzer butuh biaya tertentu, bisa pakai mesin. Ini membuat orang takut buka Instagram karena khawatir diserang, ujarnya, menggambarkan ancaman serius terhadap ruang publik. Ia menilai praktik ini memperparah krisis moral, di mana rasa malu hilang, dan kesalahan malah diserang balik di ruang publik. Konteks ini diperkuat dengan laporan Kejagung yang memeriksa dua staf khusus Nadiem, FH dan JT, terkait proyek laptop 9,9 triliun rupiah yang disebut ICW sebagai Borobudur dana karena dugaan penyimpangan miliaran rupiah. Abdul menegaskan bahwa buzzer RP yang suka memutarbalikkan fakta dan mengkhawatirkan justru memperburuk kepercayaan publik dengan narasi palsu. Krisis lingkungan sebagai ancaman masa depan. Selain krisis moral, Abdul mengaitkan sindirannya dengan krisis lingkungan yang tak kalah mengkhawatirkan. Ia merujuk buku World in 2050 yang memprediksi kenaikan suhu global hingga 5 derajat Celcius, menyebabkan permukaan laut naik akibat pencairan gletser di Kutub Utara. Banjir abadi bisa merusak ekosistem, seperti yang dialami kawanku di Semarang yang mengeluh, "Ya Rab, saat banjir masuk rumah saat bulan purnama," ceritanya, menggambarkan dampak nyata di daerah rendah. Ia menilai pendidikan harus berperan mengatasi ancaman ini, bukan sekadar memproduksi kecerdasan akademik sempit. Abdul mengutip Howard Gardner, yang dalam Intelligence is not single and ability menyatakan bahwa kecerdasan tidak tunggal, melainkan melibatkan berbagai aspek, termasuk kesadaran lingkungan. Kita perlu pendidikan yang membangun arif dan bijaksana, bukan culas karena teknologi, tegasnya, mengkritik obsesi viralitas yang didorong buzzer RP. Reaksi publik dan konteks politik. Reaksi terhadap sindiran Abdul bercampur. Akun-akun seperti Projo Official dan Jokowi Center membalas dengan narasi membela proyek laptop, namun dianggap lemah oleh netizen di X, yang menyebut buzzer RP suka memutarbalikkan fakta dan mengkhawatirkan. Tagar korupsi laptop Kemendikbud menunjukkan kemarahan publik, dengan dukungan untuk Abdul seperti, "Benar, buzzer RP mengkhawatirkan dengan narasi palsu." Sindiran ini terjadi di tengah restrukturisasi pendidikan pasca Jokowi. Pada 21 Oktober 2024, Prabowo memecah Kementerian Pendidikan menjadi 3, Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti, Pendidikan Tinggi, Satrio Sumantri Brojonegoro, dan Kebudayaan, Fadli Zon. Langkah ini dianggap respons terhadap kritik era Nadiem, yang kini terlibat sorotan korupsi. Abdul, sebagai akademisi, memanfaatkan posisinya untuk mengkritik narasi palsu yang mengkhawatirkan.
implikasi dan harapan perbaikan. Sindiran Abdul terhadap buzzer RP yang suka memutarbalikkan fakta dan mengkhawatirkan, sekaligus peringatan tentang krisis moral dan lingkungan, adalah panggilan untuk reformasi pendidikan. Dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terpisah, Abdul berjanji fokus pada pengawasan dana dan pendidikan berbasis kesadaran lingkungan. Publik di X dengan bersihkan pendidikan menuntut tindakan tegas terhadap korupsi dan narasi palsu. Buzzer RP tampak kehilangan pengaruh, dengan aktivitas sepi, memicu spekulasi tentang pendanaan mereka. Sindiran Menteri Kemendikdasmen Abdul Mukti terhadap buzzer RP yang suka memutarbalikkan fakta dan mengkhawatirkan, ditambah peringatan tentang krisis moral dan lingkungan, menandai kebutuhan mendesak akan pendidikan yang arif. Di tengah kasus korupsi laptop 9,9 triliun rupiah, publik menuntut transparansi dan kesadaran lingkungan, bukan narasi palsu. Hanya dengan pendidikan holistik, masa depan dapat diselamatkan dari kehancuran yang mengkhawatirkan.